Karena orang ini benar, ini Nabi yang kita tunggu. Tapi subhanallah, syaitan tetap menggoda manusia. Apalagi kalau sesuatu yang sudah lama diyakini dan dia memang tidak memiliki ilmu yang baik dalam hatinya, tidak memiliki iman yang baik dengan Allah, maka sulit dia meninggalkan itu. Maka mereka mengatakan kami tidak akan mungkin meninggalkan ajaran Isa, berpindah ke agama lain. Apa pilihan yang kedua? Kata Herakl, kita bayar jizyah. Kan dia tawarkan di suratnya masuk Islam, kalau enggak bayar jizyah, baru putih. Kata para pendeta tersebut, memalukan. Selama ini Romawi yang menerima upeti. Belum pernah dalam sejarah Romawi membayar upeti. Sekarang kalau kita bayar kepada pasukan dari Jazirah Arab yang tidak seberapa dibandingkan pasukan kita. Karena waktu itu pasukan Romawi 250.000 orang kalau keluar. Pasukan Nabi SAW 30 ribuan. Tidak besar. Kami tidak mau bayar upeti. Apa pilihan yang ketiga? Kata Herakl, kalau gitu jangan tolak yang ketiga. Jangan lawan dia. Karena kalau kita lawan demi Allah pasti kita akan kalah. Maka mereka pun sepakat dan diiklankan di seluruh wilayah Romawi pada saat itu tidak boleh ada yang keluar melawan Nabi SAW. Dan dengan ini tentunya Tabuk takluk artinya. Karena Nabi SAW berkemah di situ sekian puluh hari yang menunjukkan kekuatannya, yang menunjukkan kekuatan pada saat itu. Ya. Maka ini berarti menandakan Tabuk sudah takluk. Ya. Tabuk takluk. Afwan lampunya. Ya. Dan saya berharap ikhwah enggak usah direkam ya. Insya Allah kita punya kamera yang bagus dan antum bisa ambil nanti di YouTube insya Allah. Lebih baik daripada antum capek pegang handphonenya dan akhirnya juga tidak sempat diedit ya. Sekarang antum sudah tahu ada permasalahan kita. Kadang-kadang ada kesalahan ucapan yang saya ucapkan sudah cukup jadi masalah nasional ini ya. Ini bukan masalahnya cuma di warung kopi saja. Jadi kadang-kadang kita kesalahan ngomong saya sudah luar biasa. Ya, seperti sudah kriminal yang paling besar di dunia gitu ya. Padahal banyak orang yang membunuh orang lain nggak disorotin ya. Jadi lebih baik saya sarankan ikhwah sekalian bukan tidak membebaskan antum tapi sering terjadi begitu. Karena antum tidak edit, tidak segala macam repot. Ada yang sudah diedit antum angkat silahkan. Nah, insya Allah akan ada itu. Baik ini pelajaran kita yang keempat tentang takluknya wilayah Tabuk dan ini memang wilayah strategis. Dan perlu digarisbawahi dengan takluknya Tabuk pada saat itu, walaupun pasukan muslimin tidak diletakkan di sana, tapi berarti Tabuk dilewati oleh muslimin setiap saat tidak ada masalah. Berarti ini kata sebagian ulama sejarah pintu terbukanya penyerangan Konstantinopel nanti. Turki yang kata Nabi SAW kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel gitu kan. Karena wilayah Tabuk kalau sudah ada kekuatan Nasrani yang tidak melawan berarti akan juga terjadi hal-hal itu gitu kan. Ini pendapat. Kemudian yang kelima, pelajaran daripada terjadinya perang Tabuk adalah kata ulama sejarah ini adalah peperangan terakhir Nabi SAW dan dengan tersebarnya Islam sampai kepada wilayah Romawi pun mereka tidak berani melawan. Ini menandakan bahwasanya sudah dekat penutupan risalah Nabi SAW. Sudah dekat penutupan risalah Nabi alaihi salatu wassalam ya, dan ini pelajaran yang luar biasa yang diambil dari kejadian perang Tabuk ya, karena dengan kejadian ini setelah ini insya Allah kita akan bahas namanya Haji Wada ya, kejadian sebelum meninggalnya Nabi alaihi wasallam dan pesan-pesan mutiara yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik ini pelajaran-pelajaran insya Allah dan yang terakhir pelajarannya adalah turunnya surah An-Nasr. Ya. Surah yang mulia ini turun surah nomor 105 di kasus perang atau setelah perang Tabuk. Ya. Baik kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah berkahi adalah Haji Wada. Wada artinya perpisahan dalam bahasa Arab. Dan ini memang masyhur dikenal dengan Haji Wada. Kenapa dikatakan Haji Wada? Karena memang ini haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW. Haji pertama bukan berarti haji pada saat itu pertama kali diperintahkan, tidak. Sebelumnya sudah ada haji. Ya. Sudah ada ibadah haji gitu kan. Seperti misalnya tahun 9 Hijriah, kalau teman-teman masih ingat kita review kembali. Waktu Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, beliau pulang ke Madinah mengatur ya,
keberadaan kaum muslimin dan kemakmuran mereka di Madinah. Lalu di musim haji di tahun 9 beliau tidak pergi haji, tapi beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji. Ya. Kemudian pada saat itu disebarkanlah peraturan-peraturan Nabi SAW oleh Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Nabi SAW ke Mekah. Ya, untuk tidak ada boleh lagi orang musyrik di Mekah kecuali 4 bulan terakhir ini. Ya, tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, semua patung tidak boleh lagi ada, tidak boleh lagi ada orang tawaf, ya, telanjang di Ka'bah dan seterusnya. Ya, sudah kita bahas pada saat itu. Nah, teman-teman sekalian, tahun 10 Hijriah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk pergi haji. Dan beliau pada saat itu mengiklankan pada saat itu kepada seluruh muslimin, ya, bahwasanya beliau akan melakukan ibadah haji dan siapapun yang ingin ikut maka dipersilahkan. Nah, Nabi SAW pada saat itu keluar tepatnya di bulan Zulqa'dah. Khilaf di antara ahli sejarah antara pertengahan atau akhir bulan Zulqa'dah. Ya, karena ibadah haji itu terjadi dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Maka beliau keluar dari Madinah di akhir bulan Zulqa'dah. Nabi SAW didatangi oleh seorang ibu pada saat itu karena diiklankan. Kemudian ada seorang ibu datang untuk menanyakan hukum. Beliau atau perempuan tersebut mengangkat anaknya, lalu mengatakan, betul anaknya masih kecil, belum balik. Ya mungkin sekitar 3-4 tahun atau 4-5 tahun umurnya diangkat. Lalu ibu tersebut mengatakan, ya Rasulullah, apakah anak ini juga punya kewajiban ibadah haji? Karena Nabi SAW mewajibkan haji, dalam Islam diwajibkan sekali bagi yang mampu. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, tetapi bukan kewajiban. Artinya bagi dia hukumnya sunnah, ya. Boleh dia ikut dan engkau akan mendapatkan pahalanya. Riwayat lain menjelaskan bahwasanya Nabi SAW keluar begitu dekat dengan Mekah, ketemu dengan satu suku-suku Arab, atau ada satu suku Arab yang besar datang, entah nama suku ini apa, tapi datang juga ingin masuk ke Mekah, bertemu dengan kafilah Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, siapa kalian? Mereka menyebutkan nama sukunya. Kemudian mereka bertanya, lalu anda siapa? Karena mereka belum kenal Nabi SAW. Mereka sudah syahadat tapi belum pernah bertemu Nabi SAW. Maka Nabi SAW memperkenalkan diri kalau beliau adalah utusan Allah. Maka mereka pun akhirnya bergembira karena bertemu dengan Nabi SAW. Lalu ada seorang ibu dari kafilah itu mengangkat anaknya dan berkata, ya Rasulullah, apakah anak ini juga punya kewajiban haji? Maka kata Nabi SAW, dia boleh haji. Ya, iya, dia boleh haji, tetapi belum wajib baginya dan pahala untukmu sebagai orang tuanya. Yang itu untuk keluar juga hukum syar'i di sini tentang bolehnya anak-anak yang masih kecil dibawa untuk umrah, untuk haji, ya. Walaupun mereka belum membutuhkan pahalanya karena belum dicatat. Nah, anak-anak sebelum balik meninggal pasti masuk surga dalam keyakinan setiap orang Muslim. Pada saat dalam perjalanan menuju ke Mekah, Nabi SAW juga melihat ada seorang laki-laki yang sudah sangat tua pada saat itu. Dia ditopang oleh 2 orang. Ya. Dia ditopang oleh 2 orang karena sudah sangat tua dan letih, jalan kaki jauh sekali, ya, menuju ke Mekah. Jalan kaki, dia nggak mau pakai kendaraan. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, kenapa orang ini? Maka para sahabat mengatakan, waktu sudah ditanya, kenapa dia ditopang? Ya, ada apa sebab orang ini tua sekali begini, ya, dan ditopang oleh 2 orang? Maka jawaban orang-orang sekitarnya, orang ini mau haji sambil jalan kaki. Nah, maka disampaikanlah kepada Nabi SAW. Baru Nabi SAW juga menyebutkan sabdanya yang masyhur, ya, dan ini juga pelajaran penting. Ya, kata Nabi SAW, agama ini mudah, maka jangan dipersulit. Ya. Perintahkan agar ia menunggangi tunggangannya. Maka orang itu pun menunggangi kudanya pada saat itu. Dan ini pelajaran. Karena banyak orang subhanallah sengaja mempersulit-sulit agama. Walaupun niatnya ibadah. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah diberikan 2 pilihan kecuali beliau pilih yang paling mudah di antara keduanya. Ya, jadi kita memilih hal-hal yang mudah dan memang berpahala juga. Bukan berarti menggampang-gampangkan, ya, tetapi bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita tidak mentaklif atau membebankan diri kita, akhirnya ibadah pun tidak maksimal. Ya. Kalau kita mau sholat malam yang baik, maka istirahatlah yang baik. Berikan waktu badan, mata, ya, untuk istirahat, kemudian baru sholat.
Ada orang datang dari safar, capek, letih, kemudian dia tidak mau tidur. Udah saya sholat malam semalam suntuk, besok dia mau bekerja. Dia mengganggu sendiri ibadahnya. Berikan haknya badan itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan 3 sahabat, salah satunya adalah yang tidak mau lagi tidur malam hari, selalu mau sholat saja. Ya, kata beliau, saya juga sholat malam tapi saya juga tidur. Ada lagi satu, tidak mau nikah dengan wanita. Kata Nabi SAW, saya juga menikahi wanita. Yang satu lagi, mau puasa, tidak mau buka puasa kecuali sudah tidak tahan. Ya, jadi hari ini sampai maghrib, kemudian masih mampu lanjut besok, kalau masih mampu lanjut lusa. Pokoknya dia mau puasa sampai dia sudah tidak tahan baru buka puasa. Kata Nabi SAW, saya juga puasa dan saya berbuka puasa. Siapa yang nolak sunnahku, bukan dari golonganku. Maka Islam bukan agama beban. Ya. Ibadah itu bukan untuk menjadi beban kita, tapi untuk membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus menggunakan pakaian yang terbaik, keadaan yang terbaik, kondisi yang terbaik, gitu kan? Ada sebuah hadis bahkan menjelaskan, kalau kalian bangun tengah malam dan kalian mengantuk, tidurlah, istirahatlah, gitu kan? Lalu kemudian baru bangun sholat, gitu. Berikan haknya dulu. Gitu. Jangan juga sekali lagi saya katakan ini difahami terbalik ya. Karena ada orang yang memang dasarnya malas ibadah, mendengarkan seperti ini, nah kesempatan. Ya. Berarti betul ini kita tidak boleh paksakan diri. Ya. Bukan itu. Nah ini bukan tujuannya untuk meninggalkan, tidak. Tapi bagaimana orang memberikan porsinya. Gitu kan? Orang memberikan porsinya. Ada orang pernah di zaman Nabi SAW puasa. Dan ini puasa sunnah. Bagi puasa sunnah, kemudian dia jalan, maaf kalau nggak salah entah ini puasa sunnah atau puasa Ramadan, tapi saya ingat itu masalah puasa. Jadi dia saking panasnya udara, maka dia dinaungi oleh beberapa temannya dengan pelapa kurma dan disiram-sirami dengan air. Lalu kata Nabi SAW, kenapa orang ini? Kata mereka, ya Rasulullah, orang ini puasa sementara safar. Kata Nabi SAW, bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Karena melihat keadaan orang ini, kalau orang sampai seperti ini, ya buka puasa saja. Karena ada keringanan, kalau dalam keadaan seperti ini, gitu kan. Maka ada keringanan-keringanan dalam syariat yang mesti kita tahu, ya, yang kita faham. Tapi ini bukan berarti ditunggangi untuk memudah-mudahkan sehingga kita tinggalkan semua ibadah, enggak. Jangan sampai juga kita memaksakan diri melampaui kemampuan kita, teman-teman sekalian. Ya. Orang ini niatnya baik loh, sahabat ini. Dia ingin mencari pahala lebih besar dengan cara jalan kaki menuju ke Mekah, gitu kan. Maka karena melihat hal tersebut, kakinya bengkak, sakit, lemah, dibantu oleh teman-temannya, akhirnya menyusahkan orang lain, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan bukan seperti ini. Suruh dia tunggangi kudanya, jalan, gitu kan. Maka tidak boleh kita taklif di sini. Haji yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah jenis haji yang bernama qiran. Jadi haji ada 3 ya. Ada haji qiran, haji tamattu, ada haji ifrat. Tapi kalau kita urut dari awal, haji ifrat saja dulu. Haji ifrat itu teman-teman haji saja, tanpa diikuti dengan umroh. Biasanya yang banyak melakukan haji ifrat ini adalah penduduk Mekah. Jadi tanggal 8 Zulhijjah, mereka pakai baju ihram dan mereka pakai ihram di rumah mereka masing-masing. Antum pun pada saat menuju ke Mekah, kalau niat mau haji, ya nanti kita jelaskan, kebanyakan itu pendatang hajinya tamattu yang kedua ya. Umroh dulu kalau haji tamattu, kemudian baru haji. Nah tanggal 8 Zulhijjah itu siapapun yang mau haji, disitulah dia pakai baju ihram kayak ifrat ataupun tamattu, mereka pakai baju ihram di rumah mereka atau kalau kita di hotel-hotel, kalau jemaah yang datang sekarang. Yang jelas haji ifrat hanya haji sendiri saja. Makanya diambil dari kata-kata fard atau sendiri. Ifrat itu sendiri, haji saja. Yang kedua haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang didahului oleh umroh dulu. Dan tamattu artinya menikmati. Kenapa? Karena semua orang yang pilih haji tamattu, mereka umroh dulu. Dan umroh sebagaimana sudah masyhur. Ya kalau kayak zaman kita sekarang agak padat.